Baik, teman-teman semuanya, untuk pertemuan 12 ini, sekali lagi kita akan membahas mengenai bagaimana mengolah data pada Excel, yaitu menulis persamaan logika. Nah, sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kita bisa menuliskan persamaan-persamaan aritmatika, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, termasuk ada akar, kuadrat, ya. Kita kemarin sudah coba praktekkan dan teman-teman juga sudah kumpulkan tugasnya. Nah, selanjutnya dengan persamaan logika ini dipadukan dengan nanti aritmatika, teman-teman pada pertemuan yang ke-13 hari ini juga nanti jam 14.45 itu ada tugas teman-teman membuat form penilaian untuk taruna-taruni, ya. Jadi dengan menginputkan beberapa data nilai, misalnya kehadiran, misalnya tugas kelas, kemudian juga hasil UTS, hasil UAS. Nah, nanti muncul skor akhir, ya, dalam bentuk angka, dan kemudian juga nanti akan secara logika bisa kita pakai bagaimana angka tersebut itu bisa menunjukkan huruf, ya, yaitu huruf, misalnya nilai antara 81 sampai 100 nanti A hurufnya, kemudian untuk nilai 66 sampai 80 nanti B, dan seterusnya. Itu. Nah, ini nanti aplikasinya ke sana, ya, teman-teman. Nah, pada persamaan logika kali ini nanti kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana membuat logika pada Excel. Nah, ini sekalian saya buka aplikasinya, ya, untuk Excel. Nah, saya sedikit menjelaskan untuk tugas yang ke-12 ini, nanti teman-teman bisa download dan juga kerjakan sekaligus kumpulkan. Ya, untuk persamaan logika pada MS Excel bisa meliputi OR, AND, NOT, dan IF, di mana penulisannya mengikuti ketentuan sebagai berikut. Bagaimana kalau OR? OR itu kalau dalam Indonesianya adalah atau. Sehingga di sini nanti untuk OR yaitu ada logika 1, ada logika 2 sampai seterusnya. Tuh. Kemudian AND berarti dan, ya, sehingga harus memadukan dua buah logika yang dianggap benar, yaitu AND itu dan, logika 1, logika 2. Kemudian NOT itu berarti tulisnya nanti not logical, berarti kalau 0 ya 1, 1 adalah 0. Kemudian ditulis dengan if, ya, logika tes, kemudian value if true, kemudian value if false. Jadi ada logikanya. Jika demikian, maka hasilnya ini, jika tidak, maka ini. Nah, misalnya itu contoh dari penggunaan if. Nah, sedikit kita main logika, main pemrograman, ya. Nah, bagaimana menuliskan persamaan logika? Nah, letakkan kursor pada sel yang dikehendaki. Nah, misalnya kita ingin menuliskan pernyataan ini, ya, teman-teman. Jika nilai sel B3 lebih besar, ya, dari 4 dan nilai sel 3 lebih kecil dari 11, maka benar, dan jika tidak maka salah. Tuh. Dan hasilnya akan diletakkan pada sel D3. Maka caranya adalah letakkan kursor pada sel D3. Kemudian ketik logikanya seperti ini. Nah, kita nanti akan coba praktekkan ini. Nah, kita coba praktekkan. Kalau Excel ini terlihat nggak, teman-teman? Saya mengeluarkan Excel. Siap tidak terlihat. untuk membuka aplikasi. Iya, Pak. Iya, belum, ya. Berarti saya share ulang.
berhenti mempresentasikan. Coba saya share. Kalau ini sudah ya? Siap, sudah Bapak. Ya, baik. Nah, kita memiliki pernyataan seperti ini. Saya copy terlebih dahulu. Nah, ada sebuah pernyataan demikian. Jika, nah ini ya, mulai dari sini, kita klik di sini, pernyataannya. Maaf. Dari sini, ini. Kok gini ya? Coba saya copy paste di sini. Nah, ini yang dikehendaki ini teman-teman. Ya, sampai sini saya potong ini. Nah, logika yang dikehendaki adalah ini. Jika nilai sel B3 lebih besar dari 4 dan nilai sel 3 lebih kecil dari 11, maka benar, dan jika tidak maka salah. Nah, maka di sini kita akan coba masuk ke sel B3. Nah, B3 itu berarti di sini. Ini saya hapus. Ya, di sel B3 di sini ya. Kita akan coba, ini kita beri nama nanti di sini adalah sel B3. Kemudian kita akan lihat sel C3, berarti di sini sel C3. Nah, di sini. Nah, kita letakkan hasil di sini ya, di sel D3. Nah, di sini. Nah, pernyataannya adalah kita bisa buat if, nah berarti ya, jika kita akan lihat sel B3 lebih besar dari 4, berarti kita arahkan if ini ya lebih besar dari 4, kemudian dan nilai sel C3, berarti di sini sebelumnya harus pakai N karena ada logika di sini sel C3. Itu tanda cara penulisannya titik koma. Kemudian logical 2-nya, ya ini logical pertamanya adalah B3 lebih besar dari 4, kemudian logical keduanya adalah sel C3 lebih kecil dari 11. Berarti kita arahkan ke sini, lebih kecil ya tandanya ini dari 11. Maka ya kita akan tuliskan di sini, maka tulis apa benar. Jika tidak, nah lagi berarti salah. Sini ya. Dan tutup kurung. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Salah gitu. Berarti
di sini kan berarti 0, ini 0. Nah, ini saya taruh di tengah. Nah, apakah 0 itu lebih besar dari 4? Berarti kan salah ya. Dan 0 lebih kecil dari 11. Kalau yang sini betul, yang sel C3. Nah, sel C3 betul. Maka yang pernyataan salah yaitu ketika dikatakan sel B3 itu lebih besar dari 4. 0 kan lebih kecil dari 4. Berarti ini logikanya salah yang sel B3. Maka di sini hasilnya adalah salah gitu. Kenapa? Karena kalau ingin ditulis di sini benar, maka dua buah logika dari pernyataan sel B3 itu harus lebih besar dari 4. Dan sel C3 itu harus lebih kecil dari 11. Nah, kalau yang ini memang betul lebih kecil dari 11. Nah, kita akan coba sel B3, kita ganti nilainya memang lebih besar dari 4. Kalau lebih besar dari 4 berarti contohnya adalah 5. Nah, hasilnya nanti bagaimana? Hasilnya benar. Nah, ini secara otomatis berubah menjadi benar di sini. Karena apa? Karena logikanya sel pada B3 memang lebih besar daripada 4, yaitu isinya 5. Coba kalau kita ubah sel B3 tetap 5, berarti lebih besar, dan kemudian sel pada C3 kita ubah nilainya menjadi 12. Karena 12 tentu tidak lebih kecil dari 11. Nah, kita ganti 12, hasilnya harusnya salah. Nah, kita lihat secara otomatis di sini salah. Maka untuk menyatakan logika benar salah, ya, itu kita bisa gunakan fungsi seperti ini. Nah, ini programnya yang perlu kita masukkan, yaitu penulisannya adalah sama dengan, mungkin di sini ya, teman-teman bisa lihat, sama dengan if dalam kurung n dalam kurung B3 lebih besar dari 4, kemudian dan C3 lebih kecil dari 11. Nah, maksudnya C3 di sini isinya nanti dari sel C3. Ini kan selnya isinya C3, contohnya 12, kalau di sini contohnya untuk yang B3 5. Maka kalau memenuhi semua kondisi ini, B3 isinya lebih besar dari 4 dan C3 isinya lebih kecil dari 11, maka tulislah benar. Tapi kalau tidak, salah satunya salah atau dua-duanya salah, maka tulislah salah. Nah, maka di sini hasilnya adalah salah. Karena apa? 12 itu lebih besar daripada 11, bukan lebih kecil. Tapi kalau kita isi ini misalnya dengan 10, ya kan lebih kecil dari 11, maka benar. Gimana teman-teman, untuk logika bisa dipahami atau ada pertanyaan? Siap. Izin Bapak, izin rekan-rekan, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk sel yang hasil itu Bapak, itu misalkan untuk yang sel B itu sudah, yang sel B3 itu sudah benar. C itu salah, berarti hasil itu hanya menunjukkan satu saja, misalkan sel B benar. Maksud saya itu apakah hasil itu bisa menyatakan benar dan bisa menyatakan salah. Jadi sel itu dibuat dua gitu, bisa Pak? Bisa saja. Ya, misalnya ini kita mau lanjutkan lagi ya, kita mau bikin logika lagi di sini, kita buat. Nah, ini tinggal kita isi, ini kan sudah menunjukkan otomatis B4 dan C4. Nah, misalnya ini yang benar, logikanya benar, kita isi 5. Terus kemudian di sini kita isi dengan yang salah, misalnya salah tadi kita isi 13. Nah, ini sudah, ini otomatis yang ini salah, yang ini benar. Maka kalau benar salah seperti ini, dia tidak mau menerima dianggap salah, karena salah satu dari sel ini tidak memenuhi logika ini, logika bahwa sel tersebut lebih besar dan lebih kecil. Begitu, bisa dipahami nggak teman-teman?
Siap Bapak. Untuk yang salah Bisa itu, Pak, bisa Pak. Coba. untuk Ya. sel yang D4 itu yang salah, itu tidak bisa dipindahkan ke sel E3 Bapak ya. Di sel E3. E3. Siap E3. Bapak. Di sini ya. Siap. Nah, berarti teman-teman harus mengubah ini dulu. Ini berarti harus diganti E3 di logikanya. Ini kan kita menunjuk ke sel B3 kalau di sini. Nah, kalau teman-teman nanti masukkan di sini, ya teman-teman harus mengubah dari sel ini. Di situ. Nah, ini hanya alamat sel atau tempat sel saja. B3, C3, ini selnya. Kalau ingin Anda buat logikanya, tinggal nanti taruh datanya itu di mana, diletakkan di sel mana. Nah, begitu. Nah, ini contohnya. Ini kan untuk yang logika kedua ini, kita akan tentukan logikanya adalah pada sel B4 yang lebih besar dari 4, bukan di sel B3 lagi. Nah, kalau ingin ini merujuk ke alamat sini, ya ini kita tinggal alihkan saja. Misalnya ini B, atau kita ubah ya dari C, E3 misalnya. E3. Kemudian yang di sini nanti kita pakai F, ya. Itu F3. F3. Maaf. 3. Ini kita sudah nggak memperlakukan ini, nggak ada fungsinya, tapi kita bisa merujuk ke sini. Ya, berarti ini sel E3. Ini sel F3. Nah, ini tinggal kita isikan. Kalau di sini misalnya kita kasih 4, di sini 2, hasilnya apa? Tetap salah. Kenapa? Karena 4 itu tidak lebih besar dari 4, tapi sama dengan kan? Gitu. Tapi kalau kita ubah di sini misalnya ini 6, nah ini benar yang di sini. Bisa dipahami kah? Siap, bisa Bapak. Bisa ya? Nah, dengan cara ini Anda bisa menuliskan. Berarti kalau misalnya nanti nilainya itu adalah 12, maka tulis A. Kalau nilainya 13, maka tulis B. Bisa nggak? Ya bisa saja. Kan di situ. Tinggal teman-teman pahami logikanya. Ini contohnya ya, kita menggunakan logika N. Oke teman-teman, bisa dipahami yang lainnya? Apakah ada pertanyaan? Ini memang agak sedikit tidak saya katakan sulit ya, tapi butuh logika gitu. Dasar-dasar pemrograman, mengenal namanya lompatan, if, dan seterusnya. Ternyata bisa pakai Excel. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin rekan-rekan, izin senior, izin bertanya. Ya. Jadi hasilnya akan benar ketika sel B3 dan C3-nya benar gitu Pak. Betul. Logikanya betul. Meskipun salah satu benar, meskipun satu benar satu salah, maka hasilnya akan salah. Iya, betul. Nah, begitu. Kalau misalnya kita buat gini ya, ini ada A, di sini B, begitu ya. Ini logika. Terus kemudian ini F hasilnya. Hasil. Jika di sini 0, di sini 0, maka hasilnya akan 0, artinya salah. Kalau di sini 0, di sini 1, di sini juga 0, artinya salah. Kalau di sini 1, di sini 0, di sini berapa teman-teman hasilnya? Ada yang tahu? 0 atau salah. Yang diinginkan adalah di sini 1, di sini 1, di sini baru 1. Ini logika N itu seperti itu. Bisa dipahami logika ini? Ya, terima kasih Pak. Nah ini. Ya, bisa Pak. Ya. Ini logika N. Berarti semua isi dari A dan B ini atau logika A, B ini itu harus betul semua. Jika salah satunya, coba ini perhatikan, atau dua-duanya logikanya salah, maka di sini hasilnya 0 semua. 0 artinya salah gitu. Akan dikatakan betul jika semua isi dari A, B ini adalah benar. Nah, itu berbeda dengan logika OR. Ini N ya, teman-teman, N. Kalau yang OR, ya, kalau yang OR, misalnya kita punya A, ini B, ini hasil. Ini beda lagi nanti untuk OR.
ya kita asumsikan bahwa 0 itu salah, 1 itu betul ya teman-teman. Kalau saya punya data seperti ini, hasilnya apa kalau OR? Ada yang bisa menjawab? 0 apa 1? Benar apa salah? Benar. Benar, Pak. Benar, Pak, benar. Ya salah. 0. Kenapa? Kan semua logikanya salah. Logika A, logika B salah, ya hasilnya salah toh. Nah, kalau kemudian ini 0, ini 1, salah satunya logikanya betul? Betul. Nah, Ya, betul, benar. berarti ini 1, betul. Karena Kemudian OR. ya, karena OR. Kemudian ini 1, ini 0, maaf. Di sini 1 apa 0? Benar apa salah? Satu. Betul. Satu, Pak. Nah, kalau Satu. semuanya betul? Itu. Satu. 1. Nah, Betul. ini yang OR. Kalau yang ini AND, yang ini OR. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Siap. Nah, Ya, bisa. kita Pak. tadi menggunakan AND itu harus mengikuti prosedur ini. Biar nilainya itu dianggap 1 atau benar, ya maka kedua logika ini harus benar. Nggak boleh salah satunya salah. Oke, ini sebagai bekal nanti teman-teman bisa mengerjakan tugas di tugas 12 ini. Oke, ada pertanyaan lagi atau saya cukupkan kita kembali ke tugas 12? Lanjut ya. Halo? Siap, lanjut Bapak. Ya, Siap, siap. lanjut, Pak. Oke, siap. Ini saya hentikan, kita kembali ke presentasi tugas 12. Nah, sudah ketemu ya teman-teman ya? Atau kelihatan ya? Maaf. Oke teman-teman? Halo? Nah, tugas teman-teman di tugas 12 adalah teman-teman diminta untuk membuat langkah-langkah untuk menghitung persamaan seperti ini. Jika sel B5 sama dengan 10, maka hasilnya lulus. Dan jika tidak, maka gagal. Bisa nggak buat logika ini teman-teman? Dengan Excel. Halo? Siap, bisa Pak. Bisa ya? Berarti teman-teman bisa, nanti Pak. masuk ke B5, sel B5, terus kita isi angka terserah. Kemudian hasilnya nanti bisa muncul tulisan lulus atau gagal. Berarti kalau kita isi pada sel B5 10, maka hasilnya apa teman-teman? Ada yang mau jawab? Kalau di sel B5 kita isi 10, maka hasilnya Siap. Jalur Bisa, gagal. lulus ya? Siap Pak. Betul. Lulus. Terus kalau di sel B5 kita isi angka 9, nanti hasilnya akan Gagal Pak. gagal. Kita isi B5 nilainya 11. Hasilnya Terus hasilnya gagal. Kan harus Gagal. 10 gitu. Ya, berarti Ya kan? hasil B, Bapak, mohon maaf Bapak motong, berarti hasil sel B5 itu harus sama dengan 10, Bapak. Iya, ini mengikuti logika ini kan. Tidak sama dengan lebih besar loh ya. Lebih besar sama dengan, tapi sama dengan gitu. Sehingga selain yang angka 10 ini, maka dianggap gagal meskipun dia lebih besar dari 10. Apalagi lebih kecil gitu ya. Di situ. Maka harus sama dengan. Beda kalau kemudian tandanya saya ubah menjadi begini. Nah, ini akan beda lagi. Sama dengan lebih besar gitu, lebih besar sama dengan berarti 10, 11 dan seterusnya akan dianggap lulus. Paham ya? Siap. Oke. siap Pak. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini ada 2 tugas teman-teman. Jika sel B5 lebih besar sama dengan 80, maka nilainya A. Nah ini. Jika sel B5 lebih kecil dari 80 dan lebih besar sama dengan 65, maka nilainya B. Dan jika lebih kecil dari 65, ya isi B5 ini, maka nilainya C. Nah, begitu. Ini sudah mengerucut kepada pembuatan nilai atau form penilaian untuk mahasiswa nilai akhir gitu. Sehingga kita tinggal hanya memasukkan, nanti ketemu nilai akhirnya yaitu dengan nilai angka gitu.
Ini ya teman-teman ya, tugas untuk tugas 12. Bisa dipahami teman-teman? Siap, paham Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Apa? Saya lanjutkan untuk penjelasan tugas 13 ya, tugas 13. Ini saya dulu. Maaf untuk 13 ya. Jendela tugas 13. Share. Nah, baik, teman-teman nanti diminta untuk tugas 13 hanya menjalankan ini saja. Ya. Ini contoh form penilaian yang biasa juga saya pakai ya, teman-teman. Jadi nilai teman-teman tinggal saya inputkan di sini. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 UTS sama UAS misalnya, kalau ini ada UTS UAS. Tinggal saya masukkan, nanti di sini muncul otomatis total skornya berapa. Kemudian nilai akhirnya berapa, jadi hurufnya berapa. Dengan ketentuan ini, total skor, nah rumusnya ini teman-teman, total skor sama dengan total tugas dibagi 3, berarti tugas 1, tugas 2, tugas 3 ini dijumlahkan kemudian dibagi 3, ditambah 2 kali UTS, nah ini, kemudian ditambah 3 kali UAS, hasilnya akan muncul di total skor. Kemudian nilai akhir gimana? Nilai akhir adalah total skor dibagi 6, di sini dibagi 6, hasilnya berapa. Kemudian huruf, huruf ini mengikuti ini. Ubahlah nilai akhir berupa angka menjadi huruf dengan ketentuan. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka A. Nilai antara 70 sampai 79B. Kemudian nilai antara 60 sampai 69C. Nilai antara 50 sampai 59D. Dan nilai kurang dari 50E. Nah, itu nanti secara otomatis hurufnya akan muncul di sini. Nah, itu tadi materinya adalah berbicara perpaduan aritmatika dan logika. Bisa dipahami teman-teman, tugas 13 cukup menantang untuk teman-teman? Siap, bisa Bapak. Ya, baik. Kalau sudah bisa, saya rasa cukup untuk penjelasan dan teman-teman tinggal lanjutkan untuk materi atau maaf ya, melanjutkan untuk mengerjakan tugas 12 dan tugas 13. Waktunya 2 hari ya, hari ini sama besok. Nah, besok dikumpulkan di Google Classroom. Begitu teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Kita cukup? Izin pertanyaan Pak. Boleh? Jadi kan untuk hari ini 2 sesi, apakah cukup untuk waktu ini aja? Sementara dikerjakan apa adanya. Kalau nanti misalnya merasa kurang, ya. Maksudnya untuk ini ya pertemuannya. Iya Pak. Nah, untuk pertemuannya sampai di sini. Kan setelah ini sebenarnya teman-teman waktunya adalah untuk mengerjakan sampai jam 16.25 kan selesainya kita itu. Nah, nanti teman-teman kan kalau di e-learning mengisi jadwal jam 13, jam 14.45, tapi e-learningnya belum bisa. Nah, yang sekarang saya anggap teman-teman nanti mengisi daftar hadir yang kedua itu 14.45. Tapi kalau sudah terlanjur tidak apa-apa. Itu untuk backup saja. Apakah bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Baik. Yang lain ada pertanyaan? Izin Bapak, Ya, silakan. untuk pertemuan kedua yang nanti jam 2 nanti kita ada meet lagi atau emang memahami materi secara mandiri Bapak? Memahami materi secara mandiri, sudah nggak ada teori lagi. Teorinya sudah saya sampaikan tadi. Baik Bapak, berarti di pertemuan kedua kita tinggal absen yang di Google Form itu Pak? Betul, sama di e-learning ya. Kalau nanti bisa saya kabari lewat Dantonnya. Kapan mengisikan e-learningnya. Itu karena Siap, kan Bapak. ini sudah terlaksana gitu. Cuma Siap, e-learningnya bermasalah. Baik, ada Siap. pertanyaan lagi, teman-teman? Makasih Pak. Izin Pak, izin bertanya. Boleh. Absen kami di learning kan acak-acakan Pak. Ada yang terlambat, ada yang alfa atau apa. Nanti Bapak ada backup Kalau absen tersendiri atau bagaimana? Kalau saya ada backup di sini ya, di Google Classroom. Ini kan teman-teman kan menyampaikan di sini nih contohnya,
kalau di Classroom itu di komentar-komentar, ya perhatikan komentar-komentar ini kan ada nama-nama ya yang diisikan di situ. Itu saya anggap backupnya di situ. Kalau yang sebelumnya kan mengisi di form sendiri gitu. Nah itu ya jadi backup saya. Yang dulu form daftar hadir di Classroom kan ada sendiri, kayak hari ini kita kan ada form presensi kehadiran kan. Nah itu juga backup saya itu. Nah, begitu teman-teman. Tapi ada teman-teman yang nggak ngisi, maksudnya tidak mengupload di Classroom, Pak. Lalu bagaimana itu, Pak, solusinya? Nah, saya minta bantuan ke Dantonya. Ditulis saja nama-nama yang merasa hadir tapi acak-acakan terlambat dan seterusnya. Nanti dikumpulkan ke saya kalau begitu. Berapa? Terima kasih. Nah, Ya. untuk nama-nama yang Bapak bilang yang kayak terkendali yang minta tolong ke Danton itu dibuat dalam bentuk Word atau ketikan di WA saja, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Di Word. Jadi runtut gitu loh, biar runtut gitu loh. Kan ada pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang sudah tidak masalah ya nggak usah ditulis, tapi yang masalah nanti dituliskan gitu. Bahwa ini terlambat, apa keterangannya begitu. Dibuat kolom gitu loh, Mas. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sehingga yang merasa sudah hadir kemudian bermasalah di e-learning-nya, silahkan nanti langsung hubungi ke Dantonya ya. Saya minta tolong Dantonya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Siap, cukup, Pak. Siap, cukup, Pak. Kalau cukup, kita akhiri bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, saya live dulu ya.